Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita selaku umat Islam diwajibkan untuk menyucikan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, merupakan sebuah dosa-dosa yang pernah kita lalui. Bagaimana cara mensucikan diri kita? Yaitu dengan talqin zikir. Pentingnya talqin zikir bagi diri kita. Apa itu makna talqin? Talqin itu berasal dari kata lakona yulakinu talqinan, bentuk masdar. Dalam kamus Al-Muhit dijelaskan bahwa talqin itu bermakna tafhim, memahamkan. Diperluas lagi di dalam kamus Al-Munjid bermakna taklim atau mengajarkan. Jelaslah secara istilah, talqin itu mengajarkan la ilaha illallah dengan cara atau metode yang dikhususkan. Dengan adanya cara atau metode yang dikhususkan dalam pengucapan la ilaha illallah, maka akan menjadikan zikir tersebut, kalimat thayyibah tersebut, la ilaha illallah tersebut membersihkan diri kita. Karena berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kepada siapakah kita harus talqin zikir? Yaitu kepada yang qalbunya hidup, dia hanya mengingat kepada Allah. Karena kalau kita ambil kalimat itu dari yang tidak hidup qalbunya kepada Allah, maka kalimat la ilaha illallah yang diberikan kepada kita maka tidak akan tumbuh dengan sempurna. Sebagaimana di dalam referensi kitab Miftahus Sudur, la bikulli kalimati yusma'u min afwahil amma, bukan kalimat yang terdengar dari mulutnya orang awam. Walau labdon wahidan lakin bil makna tafawud, walaupun benihnya itu hanya satu, tetapi di dalam maknanya sangat agung. Li'anal qalba, karena sesungguhnya hati, yaji'u, akan hadir hati, ida akhoda, di mana diambil bidru tauhid, benih tauhid tersebut, min qalbi hayyin, dari qalbunya yang hidup, fayakunu bidron kamilan, maka menjadi bibit benih sempurna, bisa mensucikan hati dengan syarat min qalbi taqiyin naqiyin mimma siwallah, dari qalbunya yang benar-benar takwa hatinya, yang benar-benar suci hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi pernah bersabda, lakinu, talkinkanlah, mautakum, kepada orang yang mati, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Makna mati di situ bukan mati jasadnya, tapi mati di situ adalah mati hatinya, di mana hati kita sering mati, lupa kepada Allah. Jangankan sedang berjalan atau duduk, sedang sholat saja kita sering melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya sambil lalai, bukan dari segi waktu, tapi kolbu kita lupa kepada Allah. Maka seseorang itu seperti orang yang bersiul dan bertepuk tangan di hadapan Allah.
maka ancaman bagi orang tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, begitu pentingnya talqin zikir, karena talqin zikir itu ada metode-metode khusus bagi kita semua, di mana bukan sembarangan mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bisa kita kembali kepada Allah dengan la ilaha illallah yang tidak ditalkinkan, dengan la ilaha illallah yang tidak diajarkan, dengan la ilaha illallah yang tidak dipahamkan oleh seorang guru yang benar-benar takwa dan suci hatinya? Tentu saja tidak akan bisa. Hanya dapat pahala saja dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bisa menjadi orang baik. Tidak bisa mengusulkan, menyampaikan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengusulkan, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri belum mengetahui siapa Allah, di manakah Allah, bagaimana kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada orang yang mengantarkan kita kepada Allah? Kun ma'allah, harus bukti kita bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah, kalau kita tidak bisa bersama dengan Allah, kun ma'amang kana ma'allah, maka kita harus bisa bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah kita terbawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah saudara semua untuk belajar zikir melalui metode yang dikhususkan, yaitu metode talqin dari guru agung yang sanadnya sampai ke Rasulullah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita telah belajar zikir, maka kita telah bertarekat. Apa itu tarekat? Tarekat itu adalah jalan di mana kita melaksanakan sholat. Kita sering berdoa kepada Allah di dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada jalan yang lurus, ya Allah. Nah, itulah jalan sirat. Thariqah itu adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunggu nanti di akhirat. Sekarang pun kita bisa sampai kepada Allah, yaitu dengan melepaskan ruh yang tersuci di dalam tubuh kita untuk kembali kepada Allah, dengan dibukakan dengan talqin zikir, sehingga ruh yang terkunci di dalam tubuh kita yang paling suci itu kembali kepada Allah, sehingga kita melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah fardu dan ibadah sunat, juga tidak akan susah, mudah untuk melaksanakannya, tidak akan menjadi malas. Wa ma umiru bainal mukhlisin, kita tidak akan merasa terpaksa ketika kita melaksanakan ibadah. Justru kita selalu bersegera ketika adzan berkumandang, kita bersegera berangkat untuk menunaikan ibadah. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang diwajibkan untuk dilaksanakan, diperintahkan oleh Allah, kita langsung melaksanakannya. Karena apa? Karena kudsiyahnya sudah sampai kepada Allah, sehingga ada sinyal-sinyal di sana. Kita bisa mudah untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena diri kita sudah suci, sudah bersih, dan segala sesuatu itu mudah untuk dilaksanakannya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari itu marilah kita untuk mensucikan diri kita agar bisa kembali kepada Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Sekian dari saja, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.